Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa terdengar ya suara saya? Maaf tadi saya masih coba untuk mengoneksikan untuk coret-coret untuk menjelaskan. Sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang ya bagi mahasiswa baru teknik mesin. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Yasinta Cindy Pramesti. Jika mungkin kemarin waktu ospek ya, waktu PKKMB prodi saya tidak bisa muncul karena saya mengurus PKKMB universitas. Seperti itu. Oke, untuk yang pada jam hari ini tidak bisa ikut Zoom, silahkan nanti bisa mengikuti lewat recording video yang akan saya upload nanti di YouTube. Seperti itu. Ya. Nanti untuk presensi akan saya bagikan linknya di Google Classroom. Silahkan Anda screenshot nama dan kelas Anda ketikkan di chat. Silakan nanti di chat Zoom atau mungkin nanti di komen di YouTube dan Anda kirim ke tautan presensi seperti itu. Bisa dimengerti ya untuk sistemnya. Nah, jadi nanti tidak ada alasan lagi jika misal izin sakit dan lain sebagainya. Anda bisa mengikuti di jam atau hari tertentu dengan memutar ulang penjelasan saya. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung saya mulai. Sebentar. Bisa terlihat share screen saya? Apakah bisa ya? Oke. Bisa terlihat ya. Saya akan menjelaskan. Oke, untuk topik pertama adalah besaran dan satuan. Nah, ini adalah materi dasar ya, paling dasar ya. Mungkin nanti ini agak lebih cepat mungkin ya dari yang lain karena mungkin sudah familiar. Oke, saya mulai menjelaskan di sini besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Nah, satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Ya. Kemudian ada mengukur. Nah, mengukur di sini adalah membandingkan besaran dengan satuan. Jadi misalkan 10 meter dengan 5 meter. Nah, otomatis kita bisa membandingkan. Yang lebih besar adalah yang 10 meter. Atau mungkin 1 kilogram dengan 1 kuintal. Nah, berarti yang 1 kuintal dia lebih besar daripada 1 kilogram. Dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku seringkali ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu jengkal. Nah, kita jengkal merentangkan tangan kita. Kenapa tidak baku? Karena panjang jengkal kita satu orang dengan yang lain itu berbeda jauh. Ada yang jengkalnya kecil, ada yang panjang, dan sebagainya. Dinamakan tidak baku karena panjang setiap jengkal satu orang dengan yang lain, dia otomatis berbeda. Kemudian hasta. Hasta adalah jarak antara siku lengan dengan ujung jari tengah ketika direntangkan. Nah, seperti ini, seperti perentangkan tangan.
otomatis panjang antara satu orang dengan yang lain hasilnya berbeda juga. Kemudian DEPA, jarak antara ujung jari tengah dengan ujung jari tengah kanan. Nah, seperti ini. Ini namanya DEPA. Nah, ada satuan tidak Bu, baku. maaf Bu, Ya, ini kok kurang jelas Bu ya? apanya? Tulisannya nggak kelihatan, nggak bisa ngeblur. Tulisannya ngeblur. Maksudnya nggak bisa dibaca, kurang jelas Bu. Oke, saya perbesar ya, coba ya. Ngeblur ya? Sudah jelas? Iya, apa? begini udah lumayan Bu. Udah bisa Oke. dibaca. Sudah ya. Lanjut. Oke, sudah terbaca ya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya? Sudah jelas ya? Oke, berarti nanti kalau saya buat lagi harus satu slide saja berarti. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk satuan baku. Kalau tadi tidak baku, kita lanjutkan ke satuan baku. Nah, di sini satuan baku mungkin sudah umum ya, ada meter, sentimeter, yard, inci, dan lain sebagainya. Kemudian satuan menyatakan besaran massa, kilogram, dan lain sebagainya. Kemudian untuk besaran kecepatan, ada meter per sekon, kemudian kilometer per jam, milimeter per jam, knot. Nah, knot ini biasanya untuk di kapal laut. Kemudian satuan baku untuk volume, meter kubik, sentimeter kubik, liter, dan galon. Oke, saya perbesar lagi. Sudah terbaca ya? Oke, nanti akan saya kasih filenya juga, tenang saja. Ya. Kemudian ada satuan internasional. Nah, satuan internasional ini adalah satuan baku yang digunakan. Jadi antara negara satu dengan negara yang lain sepakat satuan itu yang digunakan. Itu misalkan di sini ada panjang, dia satuannya adalah meter, kemudian lambangnya adalah M. Massa satuannya adalah kilogram, satuannya kilogram, lambangnya kg. Jadi kan ada tuh massa tadi ada kilogram, ada ton, ada kuintal, dan lain sebagainya. Tapi dalam satuan internasional ini lebih lazim digunakan pakai kilogram. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian ada waktu. Nah, waktu ini satuannya second. Kemudian arus listrik, ampere, dan temperatur Kelvin. Nah, untuk temperatur, nah di sini perlu saya jelaskan suhu. Nah, dia ada Reaumur, Fahrenheit, dan Celcius. Ya. Untuk ketiga ini, ketika kita pakai suhu Reaumur, Fahrenheit, dan Celcius, kita memakai tanda derajat atau bulatan kecil di atasnya. Tapi khusus untuk Kelvin, ya, kita tidak memakai derajat. Ya, misalkan nih, suhu badan Andi 27 derajat Celcius. Atau bisa juga kita menulisnya 300 Kelvin tanpa memakai derajat.
Ya, kalau Kelvin kita tidak memakai derajat. Ya. Nah, itu bedanya. Kemudian besaran dan satuan. Nah, ini di situ ada piko adalah 10 pangkat min 12. Maksudnya bagaimana, Bu? Misalkan panjang mikroba misalkan. Itu kan sangat kecil sekali tuh. Kurang ke bawah. Misalkan dituliskan 10 piko. Nah, 10 piko itu berapa? 1 piko itu 1 kali 10 pangkat minus 12. Maka ketika 10 piko, berarti 10 kali 10 pangkat minus 12. Nah, berarti 10 pangkat minus 11 meter. Ada lagi, misalkan 1 mili. 10 pangkat minus 3. Kemudian ada giga. Nah, misalkan kan kita sering penyimpanan data itu sampai bergiga-gigabyte. Misalkan kapasitas memori Anda. Yang gampang aja. Misalkan 128 giga. Nah, ini artinya berapa? Ya, 128 kali giga itu 10 pangkat 9. Nah, berarti sangat besar. Dan lain sebagainya. Di situ ada tera, nah, atau kalau misalkan terabyte gitu ya. Ada pakai hard disk itu biasanya 1 terabyte sampai 1 terabyte dan lain sebagainya. Ini adalah mempersingkat, kita nggak perlu menuliskan banyak nol. Kita pakai notasi ilmiah atau satuan piko, mikro, nano, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian dari besaran, oke, saya pecah dulu ya biar kelihatan. Oke, besaran pokok di sini ada dibedakan jadi 2. Ya. Jadi besaran dia dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini adalah besaran dasar yang tidak bisa diturunkan menjadi besaran lain. Nah, besaran pokok ini jumlahnya pasti hanya ada 8 ini. Ini adalah besaran pokok. Nah, yang pertama ada jumlah zat, satuannya adalah mol, kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, kemudian waktu, satuannya adalah sekon, kemudian arus listrik ampere, suhu Kelvin, massa kilogram, dan panjang adalah meter. Nah, ini hanya ada 8 besaran pokok. Seperti itu. Nah, definisi masing-masing besaran, misalkan itu satuan waktu. Nah, nanti silakan dia adalah sebagai waktu yang diperlukan untuk atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9 miliar sekian-sekian kali. Jadi itu adalah proses ilmiah yang digunakan untuk menentukan 1 sekon. Jadi para ilmuwan menentukan 1 sekon aja dia melakukan berbagai percobaan biar sama di seluruh dunia. Kemudian ada satuan kuat arus, dia ampere. Nah, didefinisikan sebagai arus yang mengalir pada kawat konduktor dengan hambatan 1 ohm dengan beda potensial 1 volt. Kemudian 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/10
3 kali 10 pangkat min 8 detik. Semacam itu. Ini adalah kesepakatan dari para ilmuwan tentang definisi dari berapa itu 1 meter, definisi berapa itu 1 kilogram, berapa itu 1 mol. Nah, silakan nanti bisa Anda baca sendiri. Nanti saya share di Classroom juga ya untuk ininya, tulisannya. Oke, kemudian lanjut ke besaran turunan. Nah, ini yang agak lebih ribet untuk besaran turunan. Ntar saya split dulu biar jelas. Oke, besaran turunan dia adalah besaran yang satuannya ditetapkan berdasarkan satuan-satuan besaran pokok. Misalkan di situ contohnya adalah kecepatan. Kita tahu kecepatan. Nah, V dia adalah perpindahan dibagi waktu, S per T. Nah, jarak kalau kita lihat tadi adalah panjang ya. Panjang dia adalah satuannya adalah meter. Kemudian waktu. Waktu dia adalah sekon. Nah, jika saya definisikan besaran turunan, dia adalah besaran yang terdiri dari minimal 2 atau lebih besaran pokok. Jadi ketika dia ada minimal 2 saja, atau bahkan lebih besaran pokok, dia merupakan besaran turunan. Nah, kalau kita lihat di sini kecepatan, di sini ada 1, di sini ada 2. Di sini berarti ada 2 besaran pokok. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, di situ ada percepatan. Percepatan itu lambangnya adalah A. A adalah delta V per T. V tadi kecepatan, dia satuannya adalah M per S. Dibagi lagi T, waktu dia adalah satuannya sekon. Nah, bisa juga dituliskan berarti M per S pangkat 2. Kalau kita lihat, di sini ada 3 besaran pokok. Apa saja, Bu? Yaitu M, kemudian S, dan S. Nah, karena ada 3 besaran pokok, maka dia termasuk besaran turunan. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan di situ kalau kita lihat satuannya bisa langsung kita tahu itu besaran pokok atau besaran turunan. Misalkan ini ya. Nah, ini misalkan gaya. Gaya di sini satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Sini gaya satuannya adalah Newton atau kilogram per meter second kuadrat. Nah, kalau kita lihat, oke nggak kelihatan ya. F gaya kilogram per meter second kuadrat. Kalau kita lihat di sini ada berapa sih besaran pokoknya? Ada kilogram. Besaran massa 1, meter 2, S 3 dan S lagi 4. Berarti di sini ada 4 besaran pokok. Nah, karena ada 4 besaran pokok, maka dia termasuk besaran turunan. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang lain, misalkan di situ ada usaha, kemudian ada daya, kemudian ada muatan listrik, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke
penggunaan alat ukur. Nah, alat ukur dengan NST. NST itu apa sih, Bu? NST adalah nilai skala terkecil. Semakin kecil skalanya, dia akan semakin baik tingkat pengukurannya. Ya, semakin valid, semakin baik tingkat pengukurannya, semakin kecil NST. Nah, alat ukur, misalkan di situ ada mistar. Nah, mistar itu apa sih? Mistar itu ya penggaris, ya. Nah, kalau kita lihat di situ penggaris, ya biasanya jarak antara penggaris itu dia adalah 1 cm. Nah, paham ya kalau cuma penggaris saja, ya. Dan jarak terkecil berarti kan biasanya mistar itu di bawahnya ada satuan yang lebih kecil lagi tuh, garis yang lebih kecil. Nah, garis yang lebih kecil itu dia mewakili satu garis, dia mewakili 0,1 cm. Seperti itu. Kemudian cara mengukur menggunakan mistar. Saya kira untuk mengukur di sini sudah paham semua, tapi perlu diperjelas. Kenapa? Karena ketika nanti Anda praktikum, ya, Anda kalau mengukurnya mohon bisa di-mute ya. Oke, ketika Anda mengukur mistar ya, Anda harus ora ditawa kon ngedul. Ngono koleksine Orina. Karo apa ya? kolektor. Oke, minta tolong yang suaranya belum ke-mute di-mute ya, karena saya sedang mirror di sini, jadi saya nggak bisa kontrol di laptop. Oke, kemudian kita lanjutkan. Untuk ketika mengukur, kita harus posisi pengamat, dia harus ada di tegak lurus. Berarti kita harus posisi di sini. Tidak boleh kita mengukur panjang, misalkan panjang apa ya? Panjang baja, misalkan panjang baja, kita tidak boleh ukurnya nginceng ke kanan atau ngincengnya ke kiri. Tapi kita harus tegak lurus dengan baja tersebut. Nah, kita harus tegak lurus posisinya, berarti harus yang di tengah ini. Nah, di tengah ini kita harus tegak lurus. Karena apa? Karena pasti nanti mata kita misalkan sliwer, lihat angka dari penggarisnya. Nah, jadi harus tegak lurus. Oke, kemudian ada alat ukur lagi di sini, misalkan alat ukur jangka sorong. Ya, untuk jangka sorong di sini ada bagiannya rahang tetap, kemudian rahang luar, rahang dalam, ada skala nonius, kemudian skala utama. Nah, nanti kita akan menempatkan bendanya di sini di rahang dalam. Nah, skala dari jangka sorong ini, NST-nya, dia lebih kecil dari mistar. Nah, di sini bisa dilihat jarak antara garis besar dia 1 cm, dan NST-nya dari jangka sorong ini adalah hanya 0,1 mm. Nah, nanti kita akan praktekkan gimana cara penggunaan jangka sorong pembacaan. Kemudian ada micrometer stroke.
Nah, di sini biasanya kita untuk mengukur diameter. Nah, di sini ada bagiannya poros tetap, kemudian poros geser, kemudian ada skala utama, skala nonius, pemutar, dan raket knob. Nah, posisi bendanya nanti kita akan dimasukkan di sini, kemudian kita akan kunci. Nah, kita bisa putar-putar ini untuk mengepaskan ya, apa ya namanya, mepetkan jarak dari pengukuran kita. Kemudian baru kita, nah di sini ukurnya adalah di sini ada skala utama dan skala nonius. Ya, nah nanti kita akan praktek gimana sih cara membaca dari micrometer stroke. Ya. Kemudian ada neraca lengan. Nah, ada neraca lengan. Nah, di sini ada dua seperti timbangan gitu ya. Nah, ini neraca lengan. Kemudian ada neraca pegas. Nah, di sini neraca pegas seperti ini. Di sini ada pegas di dalamnya. Ketika kita kasih beban, nah, maka dia pegasnya akan tarik atau meregang ke bawah. Seperti itu. Kemudian ada neraca Ohaus. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, neraca biasanya untuk menimbang suatu massa. Kita bisa menggunakan neraca lengan atau neraca pegas atau neraca Ohaus. Kemudian ada alat ukur yang lain yaitu stopwatch. Nah, di sini stopwatch bisa, ini kalau ini adalah stopwatch analog ya. Nah, kalau sekarang kan sudah modern, kita bisa pakai HP saja sudah ada stopwatch-nya. Nah, kemudian ada termometer. Nah, ini termometernya masih analog juga. Nah, kalau misalkan Anda punya smartwatch, nah, langsung bisa kedeteksi termometer Anda berapa. Atau pakai termometer digital yang pasti sudah familiar. Tembak itu, kita bisa lihat, nggak usah bingung bacanya, langsung terbaca, muncul angka, misalkan 36,5 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian di sini mengukur massa jenis cairan. Nah, ini adalah hukum Archimedes. Ya, nanti kita akan bahas lebih jelas di bab fluida. Oke, kita langsung ke cara membaca. Kalau Mister saya kira sudah familiar ya, familiar sekali, sudah mahir ya. Kita ke jangka sorong ya. Nah, untuk jangka sorong, nah ini ada bendanya. Jadi bendanya ada di tengah-tengah sini yang warna merah. Ini adalah skala utama ya. Nah, kemudian ini adalah skala Vernier atau skala nonius terkecilnya tadi. Nah, caranya bagaimana, Bu? Kita lihat skala utama. Nah, kira-kira skala utama ini berapa sih nilainya? Kalau Anda lihat di situ, nilai skala utama berapa? Oke, saya perbesar. Oke, skala utama, berarti yang ini. 9. Berapa? 3. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 9. 10. 9 mili. 9. Ada yang bilang 10. Oke. Nggak ada yang nggak apa ya, kita sama-sama belajar, nggak salah, nggak masalah ya. Kita bahas ya. Ini, jadi kan ini mentoknya ya di sini. Ini adalah 0,9 cm. Ya. Skala utama 11. 0,9 cm. Ya. Di sini karena dia mepetnya di sini belum sampai ke 1 cm ya. Masih 0,9 sekian. Nah, sekiannya ini berapa sih? Nah, kita lihat di skala Vernier ini. Ya.
Nah, cara menentukan skala Vernier ini bagaimana, Bu? Anda lihat ketika ini ada garis antara garis skala utama dengan skala garis Vernier. Ketika dia membentuk garis lurus, dia adalah yang terbaca. Jadi misalkan skala utamanya ini nih. Kemudian skala yang bawah harus berimpit. Nah, kira-kira di gambar yang bawah ini, yang berimpit antara yang atas dengan yang bawah yang mana? Yang ini berimpit enggak? 7, Bu. Yang mana? 0,065. 0,065. Ada yang tadi bilang 7. Kalau kita lihat, nah ini kan agak nggak pas sih ini dengan ini, ya kan? Ini dengan ini nggak pas juga, nggak berimpit. Yang berimpit dia adalah yang 6 sama 7. 6,5. Nah, 6 atau 7. Nah, kita lihat yang mana? Ya, berarti kita lihat yang pertama. Yang pertama berimpit. Berarti dia yang 6. Nah, berarti nanti pembacaannya berapa? Nah, berarti di sini kita tambahkan 0,9 cm ditambah 0,06. Nah, berarti 0,96 cm. Nah, jadi kita lihat skala yang berimpit berapa. Misalkan ini yang bawah. Oke, kita yang bawah. Ya. Sudah terlihat yang bawah? Udah. Nah, Udah, sudah Bu. ya. Nah, di situ kalau kita lihat, kan di sini sentimeter. Di sini adalah 4. Ya, kan ini 4. Nah, 4, kalau ini 5, kalau ini berarti 4,2. Kedua. Ya, sudah paham ya untuk skala utama kenapa ke 4,2? Nah, sudah. Nah, 4,2 berapa? Nah, berapanya ini adalah ya, kita lihat yang bawah. Nah, kita lihat yang berimpit pertama kali, yang lurus, cari yang lurus. Ini adalah ini. 4. Ya, berarti 4,2 ditambah 0,04. Nah, berarti 4,24 4,24 sentimeter. Seperti itu. Ya. Kilometer. Sudah cukup jelas ya? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke, di sini ada soal. Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab? Silakan bisa raise hand atau unmute mic-nya. Silakan. Maaf, saya minum sebentar ya. Oke, ada 2 soal di situ. Nomor 1 dan 2. Saya, Bu. Oke, silahkan Mas Firman Maulana. Ini dari kelas apa, Mas? Mas Kelas Firman. 1B. 1B. Oke, silahkan mau Ya. menjawab nomor berapa, Mas? Saya mau jawab soal nomor 1. Oke, silakan. Jawabannya Ya. Mas Firman. Kalau saya melihatnya 10,5 10,5 satuannya senti. Oke. Ada jawaban lain yang mungkin berbeda dengan Mas Firman? Nah, sebelum saya bahas, silakan mungkin ada pendapat lain. Ada pendapat lain mungkin? Saya, Bu. Ya, siapa namanya, Mas? Ya, Dani, Bu, dari kelas 1B. Dani, 1B juga. Berapa pembacaannya, Mas Dani? Yang
Nomor berapa? 10, Mas dari nomor nomor. 1. Oke, nomor 1. Nomor 1. Oke, Ya. silakan. Yang atasnya 10,05 cm. 10,05 cm. Oke, ada lagi yang berbeda? Nah, mungkin yang berbeda. Atau mungkin nomor 2. Oke, Bilal Zuhri ya? Oke. Mas Bilal mau jawab nomor berapa? Nomor 1 apa nomor 2 ya? Nomor 2, Bu. Oke, nomor 2. Jadi kelas 1B juga ini, Mas Bilal. Dari 1A, Pak. Bu. Oke, 1A. Silakan, Mas Bilal. Pakai satuan senti atau mili nih, Bu? Oh ya, ini senti ya, maaf. Oke. Yang utama senti. Seperti ini. Seperti nomor 1. Ini 2,2. 2,2 senti. Senti, Bu. Senti. Oke. 2,23. Bu, mau tanya. Ya, silahkan. Skala utama diperoleh dari angka 0 skala nonius atau dari garis itu, Bu? Oke, nanti kita bahas ya. Silakan jawabannya. Nanti kita bahas satu persatu. Saya, Bu. Nomor 2, Bu. Siapa namanya? Yogi Prananda. Yogi. Yogi Prananda. Oke, berapa Mas Yogi? Ini dari 1A atau 1B? 1B. Oke, 1B. 2,3 cm, Bu. 2,3 cm. Ada yang lain lagi? Ya, Bu. Siapa namanya? Sumarno. Sumarno. Dari kelas 1A. 1A. Oke. Jawabannya berapa, Mas? 2,23. 2,23. Berapa? Senti juga. Nah, mohon. Oke, ada lagi jawaban lain? Saya, Bu. Siapa? Mungkin bisa. Oke, namanya siapa, Mas? Robin, silakan. Robin Selaban. Oke. Mas Robin. Jawabannya yang nomor berapa? 2,17. Ya, nomor 2. 2,17. 2,17. Ya. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi? Sudah? Mas Syahrudi Andika. Ya. Mas Syahrudi Andika, silakan mungkin kalau punya jawaban lain. Oke, Syahrudi Andika. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah baru kita bahas satu persatu ya, biar lebih paham lagi seperti itu. Oke, kita lihat dulu kasus nomor 1 ya. Kasus nomor 1. Ini yang atas adalah skala utama, ini adalah skala terkecil atau nonius tadi. Ya. Skala utama kalau kita lihat di sini satuannya senti ya. Skala utama adalah 10, sekian. Ya, 10, sekian. 10, 10, berapa Ibu? Kalau kita lihat di sini, ini kan di sini. Berarti ini belum sampai ke 10,1. Ya kan? Berarti masih 10, sekian. Berarti saya tulis skala utamanya 10,00. Karena apa? Karena di sini masih belum 1. Kalau 1 dia mulainya di sini. Karena mulainya di sini berarti dia 10,00. Nah, 00 sekian berapa, Ibu? Nah, kita lihat. Nah, yang berimpit atau yang lurus?
Nah, ini dengan ini masih menclek, nggak lurus. Ini dengan ini menclek lagi, belum lurus. Ini dengan ini nggak lurus. Yang lurus yang mana? Kita lihat di sini yang lurus adalah yang menunjukkan di angka 5. Ya, berarti nah skala yang kecil ya. Nah, berarti 0,05. Nah, ketika kita jumlahkan berarti 10,05 cm. Oke, berarti ini adalah jawaban yang benar adalah 10,05 cm. Nah, kalau Anda logika ya, nah di sini kan belum sampai 10,01, 10,1. Berarti pasti jawabannya 10,0 sekian. Ya. Nah, di sini ketika kita analisis ternyata jawabannya adalah 10,05 cm. Seperti itu. Dari nomor 1 dulu ada yang mungkin ditanyakan, silahkan bisa unmute mic-nya. Nomor 1 terlebih dahulu. Ada yang masih bingung? Nomor 1. Sudah cukup jelas? Nah, penjelasan Ibu sudah cukup jelas ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 ya, kita bahas ya. Nah, salah nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita bahas ya biar lebih paham. Nah, ini sama tadi sentimeter ya yang atas. Nah, skala utama dia berhenti di sini. Mungkin saya oret-oret merah ya. Berhenti di sini. Dia adalah 2,2 sekian. Ya. Saya tulis skala utama 2,20. Kemudian skala verniernya berapa? Nah, kita lihat yang bawah. Nah, ini yang lurus yang mana? Yang berimpit yang lurus. Ini dengan ini nggak lurus. Garis ketiga. Oke, berarti kan yang ini ya. Nah, saya tandai ya. Nah, berarti yang lurus yang ini. Nah, berarti ini adalah 0,03. Oke, berarti baru kita jumlahkan. Berarti 2,23 cm. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Nah, salah nggak apa-apa. Berarti kalau salah berarti oh paham. Oh salah saya dulu yang di mana sih saya salahnya? Nah, biar lebih jelas. Oke, dari sini dulu ada yang mungkin ditanyakan untuk nomor 2. Sudah cukup jelas ya penjelasan saya atau ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, oke, sudah jelas ya. Oke, yang perlu saya garis bawahi, mohon jangan lupa nulis satuannya. Atau satuannya sentimeter kah? Atau meter kah? Atau milimeter kah? Karena apa? Antara 1 cm tidak sama dengan 1 meter. Juga tidak sama dengan 1 milimeter. Seperti itu. Jadi, jangan lupa ketika Anda menganalisis, kalau ada satuan misalkan, itu jangan lupa Anda tuliskan satuannya juga. Mungkin hitungannya benar, tapi Anda tidak menuliskan satuannya, nah itu juga sama aja dengan Anda tidak teliti. Anda salah. Karena apa ya? Karena 1 cm itu tidak sama dengan 1 meter, dan tidak sama dengan 1 milimeter, dan tidak sama dengan yang lain. Nah, jadi mohon diperjelas. Oh, 1 meter. Oh, ini 1 cm. Nah, biar lebih jelas. Oh, 1 meter itu sekitar ya 1 meter. 1 cm berarti kecil. Nah, jadi buat membandingkan tadi. Mengukur, namanya mengukur berarti kita membandingkan. Oke. Kalau tadi adalah jangka sorong, nah, kalau ini adalah mikrometer skrup. Biasanya di sini digunakan untuk mengukur
diameter. Nah, misalkan bola dan sebagainya. Ukurannya biasanya sangat kecil, yang kecil ya. Nah, untuk mikrometerskop di sini adalah ada skala utamanya. Skala utamanya ini ringnya. Nah, kemudian skala non-use-nya dia ada di sini. Skala non-use di mikrometerskop ini bisa kita putar. Ya, nah di sini untuk memutar. Nah, mungkin nanti ketika praktikum ya, untuk praktikumnya ada di semester 2. Ya. Untuk semester 2 seperti itu. Oke, kita telaah ya. Skala utama. Bisa terbaca ya ini? Bisa terbaca nggak di Anda? Nanti saya perbesar ya. Nah, oke, sudah terbaca ya? Ya, Oke. Kita, Di Bu. sini 0, 1, 2, 3, 4. Di bawahnya ada yang lebih kecil lagi. Nah, ada yang lebih kecil lagi, berarti dia setengahnya. Berarti di sini mewakili 0,5. Misalkan di sini berarti 0,5. Kalau di sini berarti 1,5. Kalau di sini berarti 2,5. Kalau di sini berarti 3,5. Nah, kebetulan ini di sini nih ada kecil lagi. Berarti skala utamanya dia menunjukkan 4,5. Nah, untuk mikrometerskop dia lebih kecil lagi, yaitu pakai milimeter. Nah, skala utamanya berarti dia adalah 4,5 mm. Kita tulis skala utama. Nah, skala non-use-nya berapa, Ibu? Nah, skala non-use itu adalah kita perhatikan di sini kan ada garis ya. Kita tarik garis yang lurus dengan sini. Saya tandai merah ya. Berarti kita tarik ini. Nah, sudah jelas? Atau nggak usah merah ya, sebentar biar lebih kelihatan. Saya pakai mungkin kuning ya. Oke. Nah, kita tarik garis lurus di sini. Nah, berarti di sini 20, ini 21, ini 22 yang lurus. Skala non-use-nya berarti 0,22 mili. Nah, berarti secara menjumlahkannya, skala utama dia 4,5 mm, skala non-use-nya dia adalah 0,22 mm. Ketika kita jumlahkan, T2 ini 7, nah, berarti hasilnya adalah 4,72 mm. Seperti itu. Ya. Nah, oke, ini contoh soal. Nah, silakan mungkin yang bisa jawab. Bisa raise hand-nya. Atau mungkin ditanyakan dulu, silakan. Sebelum kita beranjak ke soal. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Langsung unmute mikrofonnya. Sudah cukup jelas ya? Sudah, Bu. Kita ke contoh aja, ke latihan aja coba. Nah, kira-kira pembacaan dari ini berapa? Silakan. 1,5, Silakan sebutkan namanya. Jangan langsung. Oke, silakan. Ngegas. Jangan ngegas saja ya. Silakan. Mas siapa itu? Robin ya? Siapa yang? Bukan saya tadi, Bu. Siapa? Mas siapa? Saya Bu Prasetyo. Siapa? Satu-satu dulu. Prasetyo. Prasetyo, oke. Mas Prasetyo. Kira-kira berapa, Mas? Pembacaan di situ.
1,8. 1,8 satuannya. Ini milih semua ya. Ya. Saya, Bu. Ya, Dari siapa? Labar Kaputra, Bu. Siapa? Saya, Beril Bu. ya? Mas Beril. Ya. Oke. Berapa? 1,85 mm. 1,85 mm. Ada lagi? Silahkan. Langsung unmute. Sebutkan nama. Yuk. Mas Robin dari tadi raise hand tapi nggak ngomong-ngomong. Siapa lagi? Ada yang Mas Prasetyo bilang 1,8, kemudian Beril 1,85. Ada jawaban lain? Silahkan. Mungkin yang beda dengan dua orang ini. Silahkan. Nggak ada atau langsung saya bahas saja? Saya Bu. Siapa? Gulam. Gulam. Oke, berapa Mas? 1,85 mm. 1,85 mm juga. Ada lagi? Nggak ada lagi? Nggak ada ya? Oke, langsung kita bahas saja ya mungkin. Nah, karena ada dua jawaban yang sama, kita lihat dulu. Oke, di sini ada skala utamanya. Ya, dia adalah 0, 1. Nah, di sini ada lagi. Berarti kita tulis skala utama. Dia adalah 1,5 mm. Kemudian skala non-use-nya berapa? Nah, kita lihat. Nah, yang nggak lurus dengan ini. Yang lurus. Nggak kelihatan, saya ganti warna. 35. Oke. Ya, ini. Berarti yang lurus ini adalah 35. Ya. Berarti 0,35. Oke, biar sama. Berarti 0,35 mm. Oke, kita jumlahkan ya. 581. Nah, berarti yang benar jawabannya adalah 1,85 mm cara pembacaannya. Nah, seperti itu. Dari sini ada yang kurang jelas atau mungkin mau satu lagi? Nah, sudah jelas? Sudah cukup jelas ya? Satu lagi, Bu. Satu lagi, oke. Kalau gitu saya Sudah cukup jelas. Oke, kalau gitu saya gambar dulu ya. Maaf kalau gambarnya mungkin jelek. Oke, maaf agak nyantek ya. Oke. 4,50. Siapa dulu, siapa namanya? Prasetyo. Berapa? Prasetyo. Prasetyo. 4,50. Isi 4,50 mm. Oke, sudah paham ya? Ya. nah, Oke, berarti seperti itu. Atau mungkin satu lagi ya. Bu, izin keluar Zoom, Bu. Soalnya ada mata kuliah. Ya, silakan. Saya juga mau selesai ini. Oh iya.
Oke, Makasih, Bu. ya silakan. Saya juga pamit, Bu. Iya, silakan. Saya juga pamit, Bu. Ya. Saya juga pamit, Bu. Mm-mm. Saya juga, Bu. Saya juga pamit, Bu. Dadah. Saya juga pamit, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Salam. Oke, berapa? 3,75. Aduh, mau jawab. 3,75. 75. Berarti kan 3,5 ditambah ini berarti 30, ini enggak 1 loh. Sama 31. Berarti 0,31. Kalau ini 30 kan yang lurus ini. 81. Nah, ya berarti 3,81. 3,81 milimeter. Oke, itu ya. Oke, untuk hari ini masih basic-basic saja ya. Saya kira sudah cukup sebelum nanti pembahasan ke materi selanjutnya yang lebih kompleks. Oke, nanti akan saya Masuknya upload. kapan? Oh, saya belum tahu karena itu kewenangan dari pihak universitas dan Kemdikbud. Saya kira untuk perguruan tinggi negeri juga masih belum mulai, masih sampling aja, masih belum semua bisa masuk. Oke, sekian ya untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk materi dan filenya akan saya share di Classroom. Jangan lupa untuk upload presensi di Classroom juga dengan screenshot kehadiran Anda baik di Zoom ataupun nanti di YouTube. Sekian dari saya. Nanti ketemu lagi hari Rabu ya. Screenshotnya, Bu. Oke, Ya. silakan. Oke, silakan ya. Sudah? Oke, Bu. Screenshotnya. Oke, sudah ya. Kalau gitu saya akhiri sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.